Halo, perkenalkan saya Renata Rosa dari kelas 1 PMN 51 jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait Supply Chain Management atau SCM pada mata kuliah pengantar Teknologi Informasi oleh dosen Pak Edo Prasetyo. Halo, perkenalkan saya Renata Rosa dari kelas 1 PMN 51 jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait Supply Chain Management atau SCM pada mata kuliah pengantar Teknologi Informasi oleh dosen Pak Edo Prasetyo. Pendahuluan. Di zaman ini, industri jasa konstruksi menjadi salah satu sektor yang sangat berperan dalam pergerakan roda perekonomian. Perusahaan manufaktur membutuhkan manajemen rantai pasokan ini untuk mengamankan kinerja perusahaan dan daya saing perusahaan. Supply chain management memiliki kegiatan-kegiatan utama seperti merancang produk baru, merencanakan produksi dan persediaan, melakukan produksi, kegiatan pengiriman dan juga penggalian bahan baku yang nantinya menjamin kelancaran pasokan aliran barang dan jasa, khususnya bahan baku untuk menjaga proses produksi. Dengan menilai kemampuan pemasok untuk memberikan bahan baku yang berkualitas, perusahaan harus terus memantau kinerja pemasok untuk menjamin kualitas bahan baku yang akan digunakan di dalam proses produksi nantinya. Landasan teori. Menurut J.A. O'Brien, Supply Chain Management adalah sistem antar perusahaan lintas fungsi yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu, mendukung, serta mengelola berbagai hubungan antara beberapa proses bisnis utama perusahaan dan dengan pemasok, pelanggan, dan para mitra bisnis. Menurut Siagian, Supply Chain Management menegaskan interaksi antar fungsi pemasaran, produksi pada suatu perusahaan, memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan pelayanan dan penurunan biaya dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama antara penggalian bahan baku dan pendistribusiannya. Seperti yang disebutkan, supply chain management adalah rantai pasokan barang di mana mengalir dari hulu ke hilir yang diikuti oleh sejumlah pihak seperti pabrik yang memproduksi, lalu supplier yang memasok material, kemudian akan dikirimkan ke distributor, lalu ke toko, lalu selanjutnya ke tangan konsumen. Supply chain management pada logistik. Industri logistik di Indonesia sedang berkembang dan masih terus berkembang. Perhatian pasar terbuka kepada industri logistik internasional, serta banyak negara memahami pentingnya peran industri logistik ini yang dapat mendukung arus perdagangan lintas batas. Saat ini juga terdapat sistem logistik yang tidak dikenal oleh para pengusaha kecil dan menengah. Walaupun sistem logistik tersebut dapat membantu banyak hal untuk pengembangan bisnis mereka. Terdapat 3 macam aliran yang harus dikelola pada supply chain management. Pertama, aliran barang atau material, seperti kelancaran pengiriman material, penjadwalan pembelian material, kecukupan material pada saat penggalian material, penanggalan material, prosedur pergudangan, serta sistem distribusi material. Yang kedua, aliran uang atau finansial, seperti modal yang cukup untuk memulai pelaksanaan proyek, perubahan harga di pasaran, kelancaran arus dana proyek, dan penetapan harga dan kesepakatan pembayaran. Yang ketiga, ada aliran informasi. Aliran ini pun berperan sangat penting, seperti memantau penjualan, lalu kinerja supplier yang optimal, lalu aliran proses dan informasi secara internal mengenai inventory. Lalu ada faktor yang mempengaruhi situasi pasar. Terdapat faktor internal, seperti sistem komunikasi antar pimpinan karyawan, pengetahuan dan kemampuan teknik sumber daya manusia, kreativitas dan inovasi yang dimiliki sumber daya manusia, pengaturan strategi perusahaan,
dan suasana kerja yang baik. Lalu ada faktor eksternal, seperti tingkat suku bunga bank, kepedulian masyarakat sekitar perusahaan dan proyek, dan tingkat persaingan tak sehat atau kekayaan dan monopoli. Hasil penelitian. Gambar 1 menjelaskan bahwa barang yang dihasilkan dari pabrik langsung dipesan melalui PT Suzuki Indomobil Sales. Dengan hanya menunjuk kepada satu agen tersebut, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah harga kompetitif, kualitas produk yang asli dan terjamin. Sedangkan kelemahannya adalah tidak ada alternatif pemasok lain. Untuk memperoleh dan merencanakan pasokan logistik tersebut ditentukan oleh kebutuhan analisis dari direktur seperti direktur operasional dan manajemen pemasaran dan sales. Gambar 2 menjelaskan mulai dari bahan mentah yang dipesan oleh perusahaan induk akan dikirimkan oleh supplier, di mana supplier mengolah beberapa bahan mentah tersebut menjadi barang setengah jadi seperti biji besi menjadi mur dan baut, karet mentah menjadi karet pelapis, dan sebagainya. Selanjutnya dikirim ke pabrik untuk dibuat berbagai bahan seperti suku cadang dan juga mesin-mesin untuk dijadikan mobil atau dijadikan bahan untuk suku cadang lainnya. Selanjutnya dari pabrik, produk tersebut didistribusikan ke perusahaan seperti PT Suzuki Indomobil Sales yang akan dikirimkan ke dealer ataupun ke konsumen seperti toko suku cadang yang akhirnya akan dijual ke konsumen akhir. Maka terlihatlah alur logistik perusahaan Suzuki mulai dari hulu sampai ke hilir. Pembahasan. Terdapat 3 perencanaan yang penting terkait logistik ini. Kat, gue lupa anjing. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam logistik ini, seperti pemilihan pemasok, lalu perencanaan logistik, dan pendistribusian logistik. Yang pertama, pemilihan pemasok. Pemilihan pemasok yang tepat dapat memberikan bahan baku yang berkualitas, harga yang terjangkau, serta ketepatan waktu pengiriman. Ditambahkan juga faktor kriteria harga, layanan, ketepatan pengiriman, dan kepercayaan sebagai dasar memilih pemasok. Yang kedua, perencanaan logistik, seperti kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, perumusan tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan operasional dalam penggalian logistik, penggunaan logistik, perorganisasian maupun pengendalian logistik. Yang ketiga, pendistribusian logistik, seperti kegiatan pengiriman atau penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pendistribusian logistik merupakan proses penyampaian secara efisien, efektif, aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait dari titik asal ke titik konsumsi yang bertujuan untuk memenuhi kesesuaian kebutuhan konsumen. Kesimpulan, dari tinjauan pustaka yang ada, manajemen rantai pasokan atau SCM ini sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan karena dapat membantu dalam proses pengembangan. Hasil analisis pengaruh SCM dan praktik SCM di lapangan yang dijalankan dengan baik akan mempengaruhi daya saing perusahaan, mempengaruhi kinerja perusahaan, dan dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Pemilihan pemasok, perencanaan logistik, dan pendistribusian logistik akan bekerja dengan efektif dan efisien jika kualitas dan kinerja kontraktor terpenuhi dengan baik. Dengan adanya konsep SCM ini, para pelaku bisnis lebih mudah menciptakan produk yang ekonomis, berkualitas, dan cepat, sehingga proses pengolahan produk dari perencanaan, produksi, sampai pendistribusian menjadi terstruktur dengan baik. Penerapan konsep SCM untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat dari rantai pasokan bagi konsumen akhir. Berikut referensi dari isi PPT ini yang saya dapatkan dari beberapa jurnal.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan kurang kata, mohon maaf. Terima kasih.